Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama as-sifah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang terhormat Bapak Ni'um sekeluarga, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua hajatnya termasuk yang akan dilaksanakan besok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilancarkan. Dan tidak lupa pula kepada segenap para dewan guru, asatid, ahussuduhud, beliau guru kita Ustaz Ceceng Alawi, Ustaz Dian, Ustaz Alimuddin, Ustaz Aman, dan tidak lupa pula kepada beliau pembawa acara Bapak Ustaz Sajar Senjawa. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua guru-guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan selalu dilancarkan di dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kepada segenap kesepuhan, wabil khusus Abah Haji Elih Solihin, Abah Haji Jannah, Bapak Haji Mintra yang kami hormati. Dan tidak lupa pula kepada segenap Ketua Wilayah RT RW 04 yang saya hormati, kepada beliau Ketua Pengajian kami ta'zimi dan kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah Ta'ala telah memberikan nikmat taufik hidayahnya kepada kita, sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas rutinitas kita, yakni pengajian rutin malam minggu, pengajian Al-Hikmah. Salawat dan salam semoga tercurah langsung keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebab beliau kita semua bisa tahu mana yang hak dan mana yang batin. Dan kita berharap mudah-mudahan kita telah diakui sebagai umatnya dan ditempatkan di sisi Allah bersama dengan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini dalam rangka tasyakur pernikahan, tasyakur perkawinan, yang mana dengan adanya perkawinan yang jauh menjadi dekat, yang tak kenal menjadi kenal, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Malik, tuqarribul aqsa bilafdi munjazi wa taqsutul badla biwa'di munjazi. Hanya dengan segelumit kata-kata yang sangat simpel, yang tidak kenal menjadi kenal, yang bukan kerabat menjadi kerabat, yang jauh menjadi dekat, hanya dengan kata-kata yang sangat ringkas, padat dan simpel,
yaitu qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri wa raditu bihi. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui seharusnya kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah berkaca kepada kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau membina rumah tangga dengan istri-istrinya, bagaimana beliau menjalankan kehidupan sehari-hari dengan istri-istri beliau. Tentunya perjalanan demi perjalanan, cobaan demi cobaan oleh beliau dilalui. Beliau tak pernah mengeluh apapun yang terjadi. Bahkan kebanyakan di dalam keluarga yang menjadi cobaan pertama kali adalah masalah ekonomi. Sebab kenapa Nabi menegaskan di dalam hadis, barang siapa yang menikahi seorang perempuan hanya karena harta, memandang oh dia anaknya orang kaya, dia orang tuanya punya banyak harta, dia punya banyak hartanya melimpah, mobilnya mewah, rumahnya megah, maka apa jaminan oleh Allah akan dijamin afqarahullahu fid dunya wal akhirah. Makanya orang tua yang memandang ketika ada orang datang ingin melamar anaknya, ada anaknya yang cocok ke tetangga sebelah, kemudian datang ingin dengan niat baik melamar anaknya untuk dijadikan pendamping seumur hidupnya. Akan tetapi orang tua mohon maaf, seribu maaf, kebanyakan yang dipandang pertama kali adalah materi. Kalau yang menjadi pandangan pertama kali di dalam sebuah keluarga adalah materi, maka kehidupan manusia, kehidupan berkeluarga, maka tidak akan pernah membuahkan kebahagiaan, tidak akan pernah membuahkan keharmonisan. Karena apa? Yang menjadi ukuran adalah harta, yang seakan-akan dengan harta semuanya akan bisa, semuanya akan menjadi mulus. Padahal kadang kita lupa bahwa harta adalah cobaan terbesar bagi seorang manusia. Contoh, Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat. Dia adalah sahabat yang paling kaya raya luar biasa, hartanya melimpah. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf jalan-jalan di lorong kota Madinah. Kemudian mendengar Rasulullah sedang bincang-bincang dengan sahabat-sahabat yang lain, termasuk ada orang fakir, ada orang miskin, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang akan pertama kali masuk ke dalam surga?" Kata Rasul, orang yang akan masuk ke surga pertama kali adalah beliau, orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim. Setelah mendengar kata-kata ini, Abdurrahman bin Auf langsung menangis dan menyamperin Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asabaqta ma taqul, apakah benar yang kau katakan bahwa orang yang hartanya banyak, yang kaya raya, yang melimpah, dia akan paling akhir masuk surga?" Kata Rasulullah, "Benar ya Abdurrahman bin Auf, memang benar." Akhirnya apa? Karena Abdurrahman bin Auf tidak mau dia menjadi orang paling terakhir menginjakkan kakinya di surga, sebuah hartanya dibagikan, termasuk baju-bajunya yang dipakai semua dikasihkan kepada penduduk ahli Madinah, termasuk tinggal satu pakaian yang beliau pakai dengan pakaian compang-camping dan lusuh. Akhirnya setelah itu Rasulullah memberikan pandangan kepada Abdurrahman bin Auf,
Ya Abdurrahman bin Auf, jangan pernah sekali-kali kau memandang bahwa harta itu adalah segalanya, bahwa dunia itu adalah ukuran kehidupan menjadi harmonis, bahwa harta semuanya akan menjadi, dengan harta kehidupan akan bahagia. Tidak, kata Rasulullah. Bahkan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi menjelaskan, pernah beliau itu suatu ketika mengadakan sebuah halakoh perkumpulan ilmu dengan murid-muridnya. Kemudian setelah itu beliau berkata, mempunyai pandangan bahwa dengan banyaknya jamaah, dengan banyaknya pengikut, dengan banyaknya harta, orang akan hidup bahagia, orang akan senang. Padahal tidak seperti itu. Dengan banyaknya semua semuanya bisa didapat, padahal tidak. Setelah itu baru Al-Imam Junaid Al-Baghdadi sadar. Apa kata beliau? Fa'alimtu anna rizqi wa anna mali ala Allah. Baru setelah itu beliau menyadari bahwa rezeki, harta, semuanya Allah yang menanggung, adalah Allah. Cuman sekarang satu, bagaimana caranya kita mendapatkan harta itu, dengan cara apa kita mendapatkan harta itu, dengan cara yang bagaimana kita akan mendapatkan hal itu. Ini adalah sebuah cara. Karena termasuk kata Nabi di dalam hadis, man arada an yabsutallaha, man arada an yabsuta rizqahu falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin hartanya melimpah, banyak, hidupnya bahagia, di mana-mana hidupnya tenang dengan orang-orang sekitar, falyasil rahimah, jalin tali silaturahmi. Karena dengan tali silaturahmi, ya, ini insya Allah semuanya akan menjadi mulus, indah. Akan tetapi orang tua yang mempunyai pemikiran yang seperti itu, orang tua yang mempunyai pemikiran, oh tidak mungkin saya terima karena dia orang miskin, dia orang tidak punya, dari mana asalnya, siapa orang tuanya, punya apa dia berani-beraninya melamar anak saya. Sungguh licik pemikiran orang tua yang seperti ini. Mereka menganggap seakan-akan tidak punya Allah, seakan-akan Allah akan menjadikan mereka selamanya orang yang tidak punya, seakan-akan mereka mengira bahwa Allah lah semua yang akan menjadikan semuanya menjadi berbolak-balik. Mungkin sekarang mereka tidak punya apa-apa, seharusnya sebagai orang tua dukung mereka dengan dukungan yang penuh, dengan betul-betul pendukungan. Oh silahkan, kalau kalian memang betul-betul serius terhadap anak saya, silahkan, saya terima dengan ikhlas, saya terima dengan lapang dada. Sebab kenapa? Kata Nabi di dalam hadis, tunkahul mar'atuh li arba'in. Seorang perempuan dinikahi 4 kriteria. Yang pertama, li jamaliha, cantik, menawan, rupawan. Yang kedua, li maliha, hartanya banyak, melimpah, kaya, orang kaya. Dan yang ketiga, wali hasabiha, yang keempat, nasab, keturunannya, anaknya siapa. Yang terakhir, wali diniha, karena agama. Cuman jangan pernah salah, sekalipun di dalam hadis harta, jabatan, kekayaan, ketampanan pertama kali yang disebutkan oleh Nabi, kita harus lihat di ujung hadis itu, fakfar bitaibidin, berbahagialah terhadap orang yang mempunyai agama. Tetap yang didahulukan adalah agama. Sebab kenapa? Dengan agama dia bisa menata rumah tangga, dengan ilmu, dengan agama dia bisa menjalani rumah tangga, sehingga menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya tidak jarang banyak, bahkan banyak orang-orang yang mempunyai pemikiran seperti itu. Itu adalah pemikiran yang salah. Harta tidak selamanya kita akan genggam, harta tidak selamanya akan kita dapatkan, harta
harta tidak selamanya akan hidup bersama kita. Suatu saat ketika kembali ke hadapan Allah, semuanya akan ditinggalkan. Siapa yang menikmati? Anak keturunannya. Kita bawa apa? Sehelai kain kafan yang menutupi tubuh kita. Ketika itu akan dipertanyakan oleh Allah, dari mana kau dapatkan harta, dari siapa kau dapatkan harta, kemudian kemana kau menginfakkan hartanya. Itu yang akan dipertanyakan oleh Allah. Pertama kali yang dipertanyakan bukan mereka yang banyak harta, bukan mereka yang kaya. Yang akan pertama kali ditanyakan oleh Allah, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah adalah salat. Salatnya seperti apa? Sehari-harinya paling tidak 5 waktu. Kemudian ada orang nanya, Ustaz, orang masuk surga itu kan bukan karena sholat. Ngapain kita harus sholat? Contoh ada orang nanya, orang masuk surga bukan karena sholat. Coba kita bayangkan, orang yang setiap hari sholat aja belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak sholat sama sekali. Orang yang ibadahnya luar biasa sama sekali, tiap hari sholat ibadahnya luar biasa, belum tentu masuk surga, apalagi orang yang tidak sholat sama sekali. Bahkan pernah dulu suatu ketika Syekh Badruddin Al-Hasani, beliau adalah ulama Usyam, ulama Damaskus Suriah. Pada suatu ketika beliau ingin melakukan sholat zuhur, jalan-jalan lewat di lowongan kota Syam, Damaskus, kemudian mendapati, ya kalau di sini mungkin di Pangkalan 12, ya, ada pelacur-pelacur di tengah jalan, ya bahasanya orang jualan di tengah jalan, pinggir jalan. Kemudian setelah sampai ke masjid, Syekh Badruddin Al-Hasani panggil santrinya, sini kong, sampaikan salam saya kepada ahli pelacur itu, sampaikan salam saya kepada pelacur-pelacur itu, tolong doakan saya, mudah-mudahan saya menjadi orang yang husnul khotimah. Jadi santrinya yang seperti itu kaget, kok bisa ulama besar Syekh Badruddin Al-Hasani, ulama dunia, kirim salam minta doa kepada seorang pelacur. Akhirnya apa, disampaikanlah salam beliau. Setelah disampaikan, pelacur kaget, masa seorang ulama meminta salam kepada saya, meminta doa, kirim salam meminta doa kepada saya. Akhirnya kata beliau, langsung semua para pelacur berduyun-duyun berangkat ke masjid. Setelah sampai ke masjid, kemudian bersujud, meminta maaf, beristighfar, langsung ikut sholat semua. Semua pelacur itu dijelaskan di dalam sejarah tarikh Damaskus, dan dijelaskan sekitar ada 100.000 pelacur, semua berdatangan masuk Islam, ikut sholat semuanya. Ini karena apa? Karena pandangan beliau tidak pernah memandang orang lain, seakan-akan orang itu lebih rendah dibandingkan kita. Jangan pernah melihat orang lain sekalipun mereka contoh tidak pernah sholat, jangan pernah diejek. Belum tentu kita yang sholat tiap hari kita selamat di hadapan Allah. Aku takut dia yang lebih selamat di hadapan Allah, dia yang lebih dulu masuk surga. Jangan pernah melihat seseorang seperti itu, karena praduga jelek, prasangka buruk, kalau terus kita biarkan akan menggerogoti diri kita, sehingga kita menjadi orang yang menyombongkan diri, sehingga kita menjadi orang yang paling sombong, seakan-akan kita adalah orang yang paling baik dibandingkan orang-orang yang lainnya. Perasaan yang seperti ini adalah perasaan yang sangat berbahaya bagi umat manusia, bagi kita khususnya. Perasaan yang seperti ini adalah perasaan yang sangat luar biasa bahayanya. Kecil
hanya sebuah praduga, prasangka, tapi bahayanya naudzubillah luar biasa. Imam Hasan Al-Basri, beliau adalah seorang ulama besar, walinya wali kutub, pemimpin para wali di masanya. Dia adalah seorang wali, tingkatan seorang wali. Cuman karena ketika beliau jalan di tengah jalan, kemudian mendapati seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan segelas sebotol air, akhirnya beliau mempunyai praduga di dalam hatinya, alangkah buruknya orang itu berduaan dengan perempuan di tempat sepi, menyediakan minuman khamr, arak. Akhirnya setelah beliau melangkah beberapa langkah, orang itu melihat di danau itu ada 3 orang tenggelam. Setelah itu langsung oleh beliau diselamatkan oleh laki-laki itu. Selamatlah yang 3 orang, selamat diangkat. Kemudian laki-laki itu manggil kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Al-Basri, kalau kamu memang betul-betul orang yang wali, kalau kamu betul-betul orang yang sangat dekat dengan Allah, sekarang bantulah 1 orang itu, selamatkan 1 orang itu yang tenggelam. Saya sudah menyelamatkan 3 orang yang tenggelam di danau itu, tinggal 1 orang yang belum bisa saya selamatkan. Kalau kamu memang betul-betul ulama besar, selamatkan 1 orang itu. Imam Hasan Al-Basri kaget. Oleh tangan siapa? Di danau sudah nggak ada orang, sebelah kanan dan kiri tidak ada orang. Akhirnya beliau setelah melangkah baru sadar, siapa? Dirinya yang harus diselamatkan. Dirinya apa? Imam Hasan Al-Basri. Kenapa? Karena sebab prasangka buruk terhadap orang lain, seakan-akan melihat orang lain dia lebih buruk dibandingkan kita. Akhirnya apa? Beliau langsung menangis di hadapan laki-laki itu. Kemudian laki-laki itu berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, tahukah engkau siapa perempuan yang bersama dengan saya ini? Perempuan yang bersama dengan saya ini adalah ibu saya. Dia terkena gangguan jiwa, makanya saya bawa jalan-jalan, lihat pemandangan yang indah, dengan harapan dia bisa sembuh. Tambah menangis Imam Hasan Al-Basri. Selanjutnya berkata lagi laki-laki, Imam Hasan Al-Basri, tahukah kamu, air yang berada di samping saya bukanlah obat, akan tetapi ini adalah air putih untuk minuman. Dari kisah ini, sejarah ini, artinya apa? Kita tidak mungkin lebih baik dibandingkan orang lain. Karena apa? Semuanya manusia hidupnya di dunia ini hanyalah kesi, jabatan, pakaian, harta, semuanya adalah kesi. Akan tetapi apa? Hati yang akan menjadi pandangan pertama di hadapan Allah adalah hatinya, hati kita. Allah tidak pernah melihat kepada jasad kita, Allah tidak pernah melihat kepada penampilan kita, seperti apapun penampilan kita. Oh seperti ini, pakai ini, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Bukan itu yang Allah Ta'ala lihat. Yang Allah lihat di hadapan Allah adalah hatinya. Makanya ketakwaannya yang di hadapan Allah, kebesaran takwanya yang akan terus diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dalam Al-Quran Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulianya kalian semua adalah ketakwaan. Tingkat ketakwaan, sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah, sejauh mana ibadah kita kepada Allah, kita taat terhadap perintah Allah. Itu yang akan terus Allah Ta'ala lihat. Itu yang akan menjadi pandangan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya hanya casing. Casing suatu saat akan rusak. Ketika rusak, pecah, sudah tidak bisa dipakai. Semuanya ditinggal. Pakaian yang bagus, semuanya ditinggal. Yang dipakai hanya sehelai kain kapan yang tanpa jahitan. Itu yang akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tidak ada semuanya. Sekarang Nabi itu memberikan jalan keluar. Ya, pernah ada orang nanya, sekarang kalau orang kaya itu paling akhir masuk surga, dia orang paling terakhir.
Ustaz, saya banyak harta. Ini gimana caranya biar saya menjadi orang yang pertama kali cepat kaya di dunia, tapi pertama kali masuk surga? Gampang. Kata Nabi, gampang. Sedekahkan hartanya semua. Ya. Contoh di Cikiwul banyak masjid yang belum jadi. Ya. Ada pesantren, ada al-fudolah, musolah yang belum jadi. Infakkan semua. Itu yang akan dibawa mati. Itu apa? Apakah hartanya yang dibawa mati? Bukan harta, tetapi pahalanya. Pahala dari harta yang kita miliki. Besarnya apakah harus besar kita sedekah? Tidak harus besar, yang penting ikhlas. 100.000, 200.000, Senin sesak, Senin 2 sak, ya. Gak bisa 2 sak, 1 sak, gak bisa 1 sak setengah. Ya kalau gak bisa setengah, masa sekilo? Gak mungkin, sekilo dapat apa? Nah, makanya tetap harus, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan Allah Ta'ala atur, asalkan kita nurut terhadap Allah, terhadap ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Apapun yang dijelaskan, apapun petunjuk-petunjuk Allah di dalam menjalani kehidupan. Kayak kata Allah dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatun minas sama." Andaikan semua penduduk bumi di dunia iman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatun minas sama, maka semuanya akan dibuka keberkahan dari langit dan dari bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak keberkahan-keberkahan, khususnya kita di Indonesia. Alam Indonesia kaya dengan segala macam kekayaannya. Tidak pernah risau, jangan pernah risau, jangan pernah putus asa. Semuanya yang penting kita berusaha, akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan hewan, burung, tidak ada yang ngasih makan. Laba-laba tidak ada yang ngasih makan, tapi hidup sampai puluhan tahun. Sebab apa? Allah yang menanggung. Tawakalnya kepada Allah, pasrahnya kepada Allah luar biasa. Burung berangkat pagi, pulang sore. Laba-laba bikin, kemudian ada lalat nyamperin, nempel dimakan, ada nyamuk nempel dimakan. Itu sebuah bentuk ketawakalan. Itu adalah hewan. Apalagi kita manusia yang diberikan akal oleh Allah, yang akal kita sangat banyak. Berbuat apapun kita bisa, melakukan apapun kita bisa. Yang penting kita tetap harus kembali kepada Allah. Usaha ada, tetap harus usaha sebagaimana kata Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia memang harus berusaha, berupaya. Manusia al-insan bitakhir wallahu bitakdir. Semua yang menakdirkan adalah Allah, yang memberi adalah Allah. Kita manusia hanya berusaha, berupaya. Masalah nanti setelah itu kita serahkan kepada Allah. Seperti apa hasilnya, Allah yang akan memberikan. Jangan pernah putus asa. Kata Allah di dalam Al-Quran, wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah sangat lebar, rahmat Allah sangat luas. Artinya apa? Harta andai pun kita punya iman, semuanya tidak bisa mengalahkan rahmat Allah. Tidak bisa pernah mengalahkan rahmat Allah. Sekalipun dulu kita pernah melakukan hal-hal yang buruk, jangan pernah putus asa. Terus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan apa? Hanya karena kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal, berserah kepada Allah, maka Allah akan memberikan, mencukupi, baik di dalam umur, harta, keluarga, semuanya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sama-sama berdoa, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditetapkan di dalam Allah yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tetap di dalam Allah yang lurus. Karena apa? Meminta kepada Allah, karena Allah yang bisa membolak-balikan hati.
Kita berdoa kepada Allah, ya bukan dibalik dulu tapi qalbi ala dinika, karena hanya tetap di jalan Allah lah kita insya Allah akan menjadi orang yang selamat, sukses baik di dunia dan di akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.